Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Endra Rosmal Aruf, mahasiswa PTG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 batch 2, Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini 28 Agustus 2005 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 SE Jerman 1 baru dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Nah, agar pembelajaran ekonomi ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan, ada baiknya kita berdoa dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Silakan dipimpin untuk berdoa dan bersalawatnya. Sikap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan sholawat nariyah bersama. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional dulu ya. Ada yang mau memimpin nyanyikan lagu nasional? Ayo silakan Wafa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, agar pembelajaran kita menjadi nyaman dan betah, tolong dicek dulu apakah ada sampah di kolong meja dan di lantai. Ayo silakan dicek dulu. Ada tidak? Tidak. Bagus. Ingat ya, bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan mengurangi penggunaan sampah. Ingat, bumi jaga kita, kita jaga bumi. Marilah kita menjaga bumi agar bumi menjaga kita. Nah, Ibu akan absen dulu kalian. Sambil Ibu absen, silakan kalian baca dulu buku IPS Ekonomi Erlangga halaman 14 sampai 15 tentang kelangkaan sumber daya ya. Ya, silakan dibaca dulu. Aksan, Alia, Cindy, Puja, Lutfi, Meisha. Ayo coba perhatikan, gambar apakah ini? Ya, Aksan, coba Aksan. Gambar orang sedang mengantri BBM, Bu. Betul, Aksan, ini adalah gambar orang sedang mengantri BBM. Kira-kira kalian pernah mengalami kelangkaan nggak? Ya Bu, Ya, Hubaila. saya pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Saat itu saya cari di warung-warung, sangat susah untuk didapatnya. Nah, kira-kira waktu itu terjadi kelangkaan minyak goreng gara-gara apa sih? Ada yang bisa jawab? Coba Cindy, silakan. Karena minyak goreng berasal dari kelapa sawit sehingga produsen menjual ke luar negeri. Betul, Cindy, waktu itu petani lebih suka jual ke luar negeri daripada dijual di dalam negeri. Karena kelapa sawit di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri. Sehingga pasokan di dalam negeri berkurang. Di sisi lain, para ibu rumah tangga dan masyarakat Indonesia kebanyakan itu menggunakan minyak goreng untuk memasak. Nah, kira-kira waktu itu solusi apa sih yang dapat kita lakukan? Iya, Nawal, silahkan. Bijak menggunakan minyak goreng seperti tidak berlebihan menggunakan minyak goreng, mengurangi makanan gorengan. Nah, betul sekali, Nawal. Untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng, kita harus mengurangi konsumsi minyak goreng dan beralih dari memasak goreng-gorengan menjadi rebus-rebusan ataupun kukus-kukusan. Nah, baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu untuk menganalisis kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Dari minyak goreng tersebut, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Tadi minyak goreng itu terbatas ya, karena dijual ke luar negeri. Sedangkan kebutuhan masyarakat Indonesia tetap tak terbatas. Jadi kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Adapun penyebab kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Contohnya yaitu pangan. Kira-kira apa saja itu contohnya? Betul. Yang kedua adalah sandang. Kira-kira apa contohnya? Kalau energi? Kalau papan? Nah, sandang, pangan, papan, dan energi ini ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui contohnya itu kayak sandang, pangan, itu bisa diperbaharui. Sedangkan papan terdiri dari tadi pasir, terus batu-batu, energi, itu dari bumi, itu tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya yang kedua adalah kerusakan sumber daya akibat ulah manusia. Yang pertama adalah hutan gundul. Ini terjadi akibat penebangan liar. Yang kedua adalah pencemaran air. Ini terjadi karena limbah rumah tangga dan limbah industri dibuang ke sungai.
Selanjutnya adalah pencemaran udara. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang pertama adalah keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Indonesia adalah negara berkembang. Sudah tentu pasti bahwa teknologinya juga masih berkembang. Akhirnya Indonesia hanya mampu untuk menyediakan sumber daya. Yang mengolahnya, yang punya teknologinya adalah luar negeri. Sebagai contoh, PT Freeport itu milik siapa? Luar negeri. Sedangkan emas yang ada di dalam bumi kita itu milik kita. Yang mengolahnya siapa? Luar negeri. Yang kedua adalah keterbatasan modal. Kita adalah negara berkembang. Negara berkembang itu sangat kesulitan untuk menyediakan modal dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kita banyak manusia-manusianya, tetapi manusia yang mempunyai keterampilan dan pengetahuannya hanya bisa dihitung jari. Demikianlah materi tentang kelangkaan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Cukup mengerti? Cukup. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, kita ice breaking dulu ya. Iya. Silakan ikuti gerakan yang ada di video ya. Baiklah, silakan kalian untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Setelah kalian berkelompok, silakan kalian diskusi, kemudian presentasi satu orang ke depan. Kelompok dasar, kelompok menengah, kelompok tinggi, dan kelompok dasar. Gimana? Ada yang susah? Oke. Bagaimana ini? Aman bisa ya? Ini bagaimana? Tidak ada kesulitan? Bagaimana ini? Silakan untuk kelompok dasar mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal. Saya dari kelompok dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami analisis, kelangkaan yang pernah kami alami adalah berikut. 1. Kelangkaan buku pelajaran di perpustakaan. Saat ingin meminjam buku, ternyata sudah dipinjam oleh kelas lain. 2. Kelangkaan bola atau peralatan olahraga. Pada jam olahraga, jumlah bola atau raket terbatas, sehingga tidak semua siswa bisa bermain bersamaan. 3. Kelangkaan charger atau colokan listrik di kelas. Banyak murid ingin mengisi daya HP, tapi jumlah stop kontak di kelas terbatas.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nawal atas presentasinya. Tadi di sekolah memang terjadi kelangkaan seperti kelangkaan buku, kemudian kelangkaan bola ketika olahraga, dan yang terakhir adalah kelangkaan stop kontak. Ketika semua siswa ingin ngecas handphone, ternyata stop kontaknya terbatas. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih solusi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok dasar atas presentasinya. Kami setuju bahwa di sekolah memang sering terjadi kelangkaan. Contohnya buku pelajaran, peralatan olahraga, dan colokan listrik. Namun menurut kelompok kami, kelangkaan itu masih bisa diatasi. Contohnya, 1. Untuk buku pelajaran, siswa bisa bergantian atau membuat rangkuman bersama sehingga semuanya dapat tetap belajar. Kedua, untuk bola atau peralatan olahraga, guru olahraga bisa membagi siswa dalam kelompok kecil dengan jadwal permainan bergilir. Ketiga, untuk colokan listrik, sebaiknya siswa membawa power bank atau sekolah menambah stop kontak. Jadi, meskipun ada kelangkaan, kalau kita bijak mengatur dan berbagi, masalahnya bisa teratasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alia, Ibu sangat apresiasi. Ternyata kalian tidak hanya menyebutkan contohnya saja, tetapi beserta dengan solusinya. Sekarang silakan untuk kelompok menengah melaksanakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Sakinah Paujiah dari kelompok menengah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelangkaan masker dan hand sanitizer saat COVID-19 terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, banyak orang yang membelinya sekaligus sehingga stoknya habis. Yang kedua, pabriknya tidak bisa memproduksi banyak permintaan. Yang ketiga, beberapa orang menyimpan untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Yang keempat, bahan baku untuk membuatnya juga terbatas. Permasalahan yang kedua, kelangkaan uang baru menjelang Lebaran. Disebabkan oleh yang pertama, banyak orang yang mau menukar uang baru sekaligus. Semua orang butuh uang pecahan kecil untuk THR, jadi yang ngantri banyak sekali. Yang kedua, uang baru yang disiapin bank terbatas. Bank nggak bisa cetak uang seenaknya, jadi jumlah nggak sebanding sama orang yang mau tukar. Yang ketiga, waktu penukaran singkat. Penukaran uang baru biasanya cuma dekat-dekat Lebaran, jadi waktunya mepet, akhirnya banyak yang nggak kebagian. Permasalahan yang ketiga, kelangkaan gas pada awal tahun 2025 disebabkan oleh yang pertama, sekarang beli gas harus pakai NIK. Jadi, orang yang biasanya gampang beli, sekarang harus daftar pakai KTP. Akhirnya, banyak yang bingung atau belum terbiasa. Yang kedua, gas yang dikirim ke warung jumlahnya lebih sedikit. Distribusinya dibatasi, jadi stoknya cepat habis. Yang ketiga, banyak orang yang antri. Karena stoknya terbatas, orang rela antri panjang agar kebagian. Yang keempat, harga di pengecer naik. Karena susah dicari, pedagang ada yang naikin harga supaya tetap untung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Silvi dan kelompok menengah. Presentasi yang cukup bagus dan menarik. Betul sekali, kelangkaan waktu itu yaitu kelangkaan masker, kelangkaan uang baru, dan kelangkaan gas LPG terjadi karena permintaan yang banyak, kemudian distribusi yang tersendat. Akhirnya terjadilah kelangkaan. Berikutnya kelompok tinggi untuk presentasinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aljalinidansyah dari kelompok tinggi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kelangkaan masker saat COVID-19. Kelangkaan masker karena permintaan tinggi dan stok terbatas. Solusinya, masyarakat bisa memakai masker kain, sementara masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
Pemerintah juga perlu menambah produksi, membagi masker secara merata, serta melarang penimbunan. Dengan begitu, kebutuhan masker bisa tercukupi. 2. Kelangkaan uang baru menjelang Lebaran. Pertama, tukar uang lebih awal. Jangan nunggu mendekati Lebaran, soalnya makin dekat makin rame. Yang kedua, tukar di tempat resmi, misalnya di bank atau layanan penukaran yang disediakan BI, biar aman dan pasti dapat sesuai aturan. Yang ketiga, pakai transfer digital. Bisa kasih THR lewat e-wallet atau transfer bank kalau susah dapat uang baru. Gunakan uang pecahan yang ada. Nggak harus selalu pakai uang baru, yang penting masih layak dipakai. Yang ketiga, kelangkaan gas LPG 3 kg. Yang pertama, pemerintah harus memperbaiki distribusi dengan sistem NIK supaya lebih tepat sasaran dan tidak membingungkan masyarakat. Yang kedua, stok LPG di pangkalan perlu ditambah dan diawasi agar tidak dijual mahal di pengecer. Yang terakhir, masyarakat yang mampu bisa beralih ke LPG non-subsidi atau menggunakan energi alternatif seperti kompor listrik atau biogas. Kalau pemerintah, agen, dan masyarakat saling bekerja sama, kelangkaan LPG bisa teratasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi. Ibu sangat senang kalian sudah mampu untuk mencari contoh, penyebab, dan solusi daripada kelangkaan. Nah, setelah tadi kita mempelajari kelangkaan dan berdiskusi tentang kelangkaan, penyebabnya, kira-kira masihkah adakah yang mengganjal tentang materi ini? Ada yang mengganjal tidak? Ya, Lutfi, silahkan. Bu, apakah kelangkaan itu bisa sepenuhnya hilang atau tidak? Pertanyaan yang bagus, Lutfi. Kelangkaan itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena sumber daya alam itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu adalah tak terbatas. Sehingga kita harus mencari alternatif atau memanfaatkan teknologi agar kelangkaan itu bisa diatasi. Marilah kita simpulkan materi hari ini. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas dengan kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab daripada kelangkaan ini, yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas, kedua, kerusakan alam, ketiga adalah keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya, dan yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang sangat cepat. Nah, anak-anak, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam dalam keadaan yang pas. Kita tidak boleh boros ataupun serakah. Kalau kita serakah ataupun boros, maka kelangkaan itu akan terjadi. Syukurilah apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ingatlah sabda Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi, marilah kita membiasakan hidup untuk peduli terhadap sesama. Begitulah materi pembelajaran hari ini. Minggu depan, insya Allah kita akan masuk ke biaya peluang. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin untuk berdoanya, A. Sikap. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.